Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ilmu Inovasi Bapak Musa Amin. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Inovasi di Perbankan. Di sini untuk pembahasannya ada 5. Yang pertama itu pengembangan strategi inovasi. Yang kedua, analisis kelayakan inovasi. Yang ketiga, pemetaan peluang inovasi. Yang keempat, kolaborasi dengan fintech. Yang kelima, evaluasi strategi. Baiklah, untuk di sini pengembangan strategi inovasi itu melibatkan beberapa langkah awal. Untuk yang langkah awal itu, yang pertama itu tentukan tujuan, yang mana identifikasi tujuan bisnis dan kebutuhan inovasi. Yang kedua itu analisis lingkungan, yang mana kaji pasar, teknologi, dan kompetitor. Yang ketiga itu identifikasi kebutuhan pelanggan, pahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Seterusnya itu fase perencana. Di sini fase perencana, untuk fase perencana ini yang pertama itu ada pengembangan visi inovasi. Yang kedua itu pembentukan tim inovasi. Yang ketiga itu pengalokasikan sumber daya. Yang keempat itu pengembangan strategi inovasi. Terus untuk materi yang kedua itu langkah-langkah analisis. Analisis kelayakan inovasi adalah proses evaluasi yang menentukan viabilitas dan potensi keberhasilan suatu inovasi. Berikut adalah faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu definisi inovasi, jelas konsep dan tujuan inovasi. Yang kedua itu analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan pasar, pelanggan, dan perusahaan. Yang ketiga itu analisis kompetitor, evaluasi kekuatan dan kelemahan kompetitor. Yang keempat itu analisis teknis, tinjau kemampuan teknis dan infrastruktur. Yang kelima itu analisis finansial, hitung biaya pendapatan dan return on investment. Yang keenam itu analisis risiko, identifikasi potensi risiko dan strategi mitigasi. Yang ketujuh itu analisis kelayakan, evaluasi keseluruhan untuk menentukan viabilitas. Untuk faktor-faktor analisis itu di sini ada 7. Yang pertama itu kebutuhan pasar, yang kedua itu kelayakan teknis, yang ketiga kelayakan finansial, yang keempat kelayakan operasional, yang kelima kelayakan strategis, yang keenam kelayakan lingkungan, yang ketujuh kelayakan sosial. Terus untuk di sini alat bantu untuk menganalisis, yang pertama itu diagram Pareto, yang kedua itu diagram Ishikawa, yang ketiga itu mind mapping, keempat itu analisis hierarki atau singkat AHP, yang kelima itu model canvas. Baiklah, itulah tadi dengan melakukan analisis kelayakan inovasi secara menyeluruh, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan potensi keberhasilan inovasi tersebut. Untuk selanjutnya itu pemetaan peluang inovasi. Untuk pemetaan peluang inovasi adalah proses untuk mengidentifikasikan dan memprioritaskan peluang inovasi yang dapat diwujudkan menjadi produk atau layanan baru. Pemetaan peluang inovasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti ilmu, data, alat visualisasi, dan pendekatan intuitif. Pemetaan peluang inovasi dapat membantu perusahaan untuk menemukan peluang baru. Untuk inovasi membutuhkan strategi inovasi yang tepat, mengukur potensi inovasi, membangun keunggulan kompetitif, memastikan proses inovasi berjalan dengan lancar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pemetaan ulang inovasi. Yang pertama itu menentukan tujuan bisnis,
Yang kedua itu mengidentifikasikan pelanggan. Yang ketiga menganalisis perjalanan pelanggan. Yang keempat mengembangkan model bisnis. Yang kelima itu mendefinisikan peluang inovasi. Yang keenam itu mendokumentasikan peluang inovasi. Ketujuh menentukan inisiatif inovasi. Yang ke-8 itu menentukan risiko dan hambatan. Terus materi yang keempat itu kolaborasi dengan vintage. Kolaborasi dengan vintage adalah kerja sama antara bank dan perusahaan teknologi keuangan. Vintage kolaborasi ini dapat menghasilkan layanan keuangan yang lebih baik dan inovatif. Selanjutnya itu manfaat kolaborasi antara bank dan vintage. Yang pertama itu inovasi produk pelayanan bank. Bank dan vintage dapat bekerjasama untuk menciptakan produk dan layanan baru. Yang selanjutnya itu akses keuangan lebih inklusif. Kolaborasi ini dapat membantu masyarakat yang belum memiliki akses keuangan. Yang selanjutnya itu pengelolaan risiko yang lebih baik. Bank dan vintage dapat bekerjasama dengan mengelola risiko dalam pemberian layanan keuangan. Selanjutnya itu digitalisasi proses perbankan. Kolaborasi ini dapat mendorong digitalisasi proses perbankan seperti pembukaan rekening dan transaksi online. Selanjutnya itu efisiensi operasional yang lebih tinggi. Kolaborasi ini dapat membantu bank meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya itu peningkatan pengalaman pengguna. Kolaborasi ini dapat membantu bank dan meningkatkan pengalaman pengguna. Contoh kolaborasi antara bank dan fintech itu yang pertama BRI dan Bank Danamon berkolaborasi dengan OI Indonesia untuk menyediakan solusi pembayaran bisnis. Bank Mitra dengan fintech untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Itulah tadi contoh kolaborasi antara bank dan fintech. Terus selanjutnya itu evaluasi strategi. Di sini untuk evaluasi strategi itu adalah proses menilai efektivitas dan efisiensi secara strategis yang telah diterapkan oleh sebuah organisasi. Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi juga bertujuan untuk mengetahui apakah strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Evaluasi ini juga membantu organisasi untuk mengidentifikasi era yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan korektif. Beberapa hal yang dibahas dalam evaluasi tersebut, yang pertama itu analisis kinerja, peninjauan lingkungan internal dan eksternal, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, pengukuran pencapaian target strategis, identifikasi tren, penentuan apakah strategi memberikan nilai tambah atau selanjutnya itu pengambilan langkah-langkah perbaikan. Itulah tadi evaluasi strategi penting untuk dilakukan karena kondisi situasi bisnis selalu berubah. Perubahan tersebut dapat beberapa pergeseran tren pasar, perubahan regulasi ataupun perkembangan teknologi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Itulah tadi saya mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Inovasi di Perbankan. Ada beberapa hal yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu pengembangan strategi inovasi, yang kedua itu analisis kelayakan inovasi, yang ketiga itu pemetaan peluang inovasi, yang keempat itu kolaborasi dengan fintech, yang kelima itu evaluasi strategi. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan